kita semua memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh BUMDes, kemudian kita diberi kesempatan untuk memberikan masukan supaya ini BUMDes ke depan lebih baik. Baik, silakan. Apa yang pegang mic, silakan. Baik, saya berdiri. Saya Kepala Desa Tetaf. Nama BUMDes saya terbentuk tanggal 10 Agustus 2018 dengan nama BUMDes saya Eksena Nausena Desa Tetaf yang sudah dapat sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM disetujui di tanggal 24 Mei 2022 dan sudah sah di Menteri Hukum dan HAM. Di situ dari 2018 itu baru dibentuk dan masuk 2019 baru ada aktivitas, yaitu berjalan dengan tenda dan pinjaman saja Bapak. Jadi datang di 2022 saya mendapatkan PADS 16 juta. Dengan 16 juta itu saya membangun sebuah gedung untuk dapur kantor desa 6x7. Bangun dengan 16 juta itu. Datang di 2021 dapat sekitar 7 juta, itu saya buat pintu jendela dari bangunan yang sudah dibuat dari 2022. Terus datang kemarin dapat hanya 4.500.000. Dapat 4.500.000 dari BUMDes masukan untuk PADS, dan ini kami belum buat apa-apa, nanti masukkan dulu ke RKPDes untuk bisa terbaca, karena yang 2 tahun ini minta maaf kami tidak tahu, kami ambil langsung kerja, sehingga ketika kemarin kami diperiksa oleh BPK Provinsi ketahuan, dan tapi itu tidak dipersoalkan, jadi hanya bilang kami untuk harus masukkan dulu dalam APBDes untuk bisa terbaca. Jadi yang dari 4.500.000 ini kemarin tanggal 17 ini baru kami dapatkan, tapi belum kerjakan. Datang di tanggal 17 kemarin bulan Februari ini saya mengundang semua kelompok tani di Desa Tetaf membuat musyawarah untuk membangun kios tani. Jadi disepakati oleh seluruh kelompok tani, dan kami minta kepada mereka untuk bisa memberikan kebutuhan mereka masing-masing dari kelompok tani baru kami belanja, sehingga kami tidak salah belanja, BUMDes tidak salah belanja, dan sebentar bibit obat pupuk tidak terpakai. Jadi kami minta dari kelompok tani itu harus memberikan mereka punya kebutuhan, baik dari bibit apa yang paling unggul, obat apa yang paling mujarab untuk bisa mengatasi hama, dan juga pupuk apa yang paling bagus. Jadi mereka tentukan hari Senin ini, nanti baru mereka masukkan kebutuhan mereka dan BUMDes belanja untuk kami taruh di kios tani, sehingga dari masyarakat kami dalam desa kami atau dari desa luar yang tidak sempat membuka kios tani itu kami hanya memperdekatkan saja bahan-bahan pertanian. Dan juga di sini terus terang saya di Tetaf, saya sudah buat sumur bor dengan dana desa. Terus di situ ada kultivator dan juga ada hand tractor. Tapi saya belum serahkan di desa, di BUMDes, karena ada kekurangan pengurus, sehingga saya belum serahkan.
terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sujan dari Dinas Sosial, sudah tawarkan saya dari tahun lalu untuk feeding, tetapi minta maaf belum ada yang bersedia untuk pegang breeding itu. Oleh karena itu hari ini Pak Sujan sudah tawarkan lagi, mungkin kami siap untuk terima, sehingga memperdekatkan pelayanan di sana, karena khusus untuk tetap itu yang penerima PKH BST itu sekitar 400-an orang. Jadi itu kami siap untuk kami terima. Saya lupa tadi yang kami mau buka kios tadi itu, saya desak, saya punya direktur ada di situ kemarin itu tanggal 17 itu saya desak, dia kasih 23 juta untuk kami buka kios tadi. Modalnya sudah ada, bukan kami minta lagi ini penyertaan dari ini dana desa tahun ini. Terima kasih, saya mohon dulu. Untuk tubuh kita punya BUMDes sudah berdiri sejak tahun 2018. Itu kita penyertaan pertama. 2018 itu penyertaan sebanyak 2 kali. Dari 2 kali itu penyertaan uang ke BUMDes itu jadi sekitar 420 juta. Bahasa tidak terlalu hafal karena saya baru nambul dari kepala desa, saya tidak terlalu hafal. Jadi dari 20 juta itu dipergerak di bidang yang saya tahu itu bergerak di bidang jasa dan pertokoan. Dari 412 juta itu sampai dengan saat ini tidak ada hasil, semuanya macet. Jadi sekarang penanganannya di kejaksaan, ditarik APH. Dari pendampingan dari WFI mulai tahun 2021 kita pendampingan dari WFI kita mulai dengan revisi pengurus BUMDes. Jadi setelah kita sepakat, kita bersuara, kita kasih nama BUMDes Ambon, yang mana revisi pengurus ini kita mulai dengan peningkatan kapasitas pengurus. Itu sudah lakukan dengan WFI. Terus kita mulai dengan identifikasi potensi yang ada di desa. Setelah kita adakan identifikasi potensi, kita mulai dengan perhitungan analisis usaha. Dari analisis usaha itu kita sudah dapatkan bahwa kita sudah sepakat bahwa ini untuk 2023 BUMDes ini akan bergerak di bidang peternakan dan beberapa kegiatan itu, tapi kita rasa yang paling menguntungkan itu bidang peternakan. Setelah kita analisis usaha, yaitu peternakan air petelur, itu kita sudah lakukan, sehingga kami minta supaya kalau bisa, karena yang lama itu sudah berproses, kami minta supaya kita yang baru ini kasih kita kesempatan untuk kalau bisa kita pinahi mulai di BUMDes. Barangkali itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Rosdi Tulisuni, saya selaku Kepala Desa Lokaya. Perlu saya sampaikan bahwa pembentukan BUMDes di Desa Lokaya itu dari penyertaan modal itu dari 2018. Itu tahun 2018 itu dari PD itu penyertaan modal itu 120.210.000, sedangkan 2019 itu 110 juta. Jenis usaha yang kami dari BUMDes usaha itu yang pertama itu tenda itu ada 6 unit dan air bersih. Tapi dalam pengelolaan sampai saat ini juga dari PADS itu kami belum peroleh. Dan tanggal 18 Januari itu ada tim dari inspektorat dan monitoring, dan ternyata ada ketemu kendalanya di situ, dan kami selaku pemerintah desa juga menurut pengamatan kami itu tenda jadi itu berjalan normal. Penagihan untuk veteran air itu juga berjalan normal, tapi
pertanggungjawaban itu sampai saat ini yang kami belum peroleh. Itu yang kami kesali, dan kami sudah ada pendekatan kerjasama dengan WFI, dan tanggal 18 Januari itu sudah tim monitoring kerjasama dari WFI dan Dinas PLD maupun Dinas Inspektorat. Dan untuk tahapan sekarang ini kami kemarin ada tanggal 8 Februari itu kami ada musyawarah pemberhentian dan pembentukan pengurus baru. Hanya kendala yang saat ini juga begitu kami masukkan nama-nama pengurus, dan mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga mereka juga mengundurkan diri. Nah, itu persoalan kami di desa. Entah pikiran mereka bagaimana, takut atau bagaimana, atau pemahaman mereka bahwa kami dipilih tapi tanpa orang atau bagaimana, itu yang kami belum tahu jelas sampai situ. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Departemen Hukum dan HAM, dan kita sudah dapat nomor dari Departemen Hukum dan HAM untuk Bumdes Lombok ada 10 buah. Karena itu sangat membantu saya. Terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan. Jadi mungkin perkenalan singkat, saya perangkat desa mewakili Desa Nusa. Jadi mungkin di sini untuk Bumdes Desa Nusa ada sejak tahun 2018 dengan modal 90 juta. Kemudian mungkin di sini saya tidak bisa rinci dari tahun 2018 ke 2020 karena saya jadi perangkat desa baru kemarin tahun 2020. Karena itu kalau untuk tahun 2020 ke depannya mungkin Bumdes Desa Nusa atau biasa disebut dengan Bumdes Bibai Nusa sudah mendaftar ke kementerian dan sudah mempunyai sertifikasi sendiri. Kemudian yang dijalankan oleh Bumdes adalah ada agen briling, ada simpan pinjam, kemudian sementara ada pendampingan dari WFI, sudah ada anggur pepaya, Kemudian kemarin dari Bumdes Bibai Nusa juga ada mendapat support dana sebanyak 50 juta dari kementerian, dan sementara ada usaha peternakan babi di Desa Nusa. Dan kemarin untuk tahun 2022 kita ada mendapatkan PADs dari Bumdes Bibai kurang lebih 3 juta. Dan kemarin untuk tahun 2022 juga kita memberikan lagi support dana 50 juta kepada Bumdes. Jadi yang sementara dijalankan oleh Bumdes adalah mungkin anggur pepaya, dan untuk aset-aset desa kemarin untuk tahun 2022 kita ada pengadaan hand tractor, dan kemarin kita sudah ada musyawarah, kita ada penetapan hand tractor itu akan dikelola langsung oleh Bumdes, tinggal dibicarakan berapa parselnya. Ya, baik, terima kasih. Dan yang jadi harapan kami sementara adalah untuk pengelolaan pasar Desa Nusa yang sampai dengan saat ini belum bisa dipercayakan kepada pemerintah desa atau dipercayakan kepada Bumdes, dan itu sangat menjadi harapan kami untuk bisa menjadi pemasukan atau PADs dalam wilayah Desa Nusa. Baik, terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Perkenalkan, nama saya William Situnis, saya fasilitator dari Desa Pusu. Nama Bumdes kami adalah Bumdes Tonton Desa Pusu. Bumdes kami berdiri pada tahun 2018 dan unit usaha kami adalah persewaan tenda, persewaan kursi, dan ada mobil juga di desa. Perlu yang kami sampaikan, kami berterima kasih juga kepada WFI selama ini sama-sama dengan kami untuk mendampingi kami, memberi dorongan.
Sejauh ini yang kami tahu bahwa BUMDes kami jujur saja bahwa tenda kursi selama ini memang berjalan, tetapi berjalannya sedikit tersendat, tapi kami bersyukur BUMDesnya ada, dan kami bersyukur juga kemarin tahun 2022 BUMDes ini terdaftar di Kemenkumham dan sudah bersertifikat. Kebetulan kami sekarang sesuai dengan apa yang kami sampaikan lewat pertemuan beberapa bulan yang lalu tentang kami akan menambah usaha baru, unit usaha baru, yaitu ayam petelur. Sehingga yang kami harapkan di sini mungkin dari teman-teman WFI akan terus mendorong kami. Kami mau agar kami bekerja. Yang kami mau jujur juga bahwa kepengurusan kami saat ini juga masih kami ada dalam revisi kembali, sehingga kedepannya BUMDes bisa berkembang seperti itu. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Saya dari Desa Harum Baki dan saya berdiri di sini. Saya bukan pemerintah. Saya sebagai tokoh agama dan saya juga sebagai tokoh masyarakat. Dan saya di sini sebagai tokoh masyarakat. Memang di Desa Harum Baki ada BUMDes dan di situ bernama tokoh masyarakat memang tetap berjalan, yaitu terkiosan. Dan di situ kami sebagai masyarakat memang tahun 2008 menerbitkan tahun 2018, dan sampai saat ini juga ada bagian yang sudah mengatur di dalam BUMDes itu. Dan sampai saat ini juga mereka mungkin sakit, Mama, karena tadi sudah katakan bahwa kalau sakit pasti ada bagaimana untuk kita sembuhkan. Dan kami di sini juga sebagai tokoh masyarakat Harum Baki, mungkin dalam keadaan kami kurang, kami demam, tapi saya untuk dari desa yang lain bisa mendukung kami untuk Desa Harum Baki dan cara bagaimana untuk bisa membangun seperti desa yang lain. Dan saya di sini bukan pemerintah, dan saya bukan sebagai bagian BUMDes. Saya tidak tahu aturan untuk cara bagaimana untuk pengeluaran. Saya di sini hanya tokoh agama, dan saya minta maaf, dan saya di sini atas nama Desa Harum Baki. Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota forum untuk memberikan masukan kepada BUMDes yang tadi sudah menyampaikan apa yang sedang mereka. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh. Kami mohon izin untuk langsung menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan yang disampaikan oleh 7 perwakilan BUMDes desa. Yang pertama, Desa Tekaf. Tadi kalau saat penyampaian Bapak menyampaikan di Desa Tekaf itu akan ada kios untuk obat, pupuk, bibit untuk kios tani. Terus yang berikut ada kultivator dan hand traktor. Saya sedikit memberikan saran untuk kultivator dan hand traktor. Kalau itu pengadaannya dari desa, maka usul kami bahwa Bapak meminjamkan alat mesin pertanian itu untuk kebutuhan yang ada di desa. Saya contohkan untuk kelompok kami misalnya, untuk memperlancar kegiatan yang ada di kelompok tani.
dengan timbal balik Bapak menjadikan pupuk obat dan benih. Juga kultivator dan hand tractor itu menjadi sarana bagi kelompok tani yang ada. Yang berikut, untuk desa Tubuhue ada usaha peternakan. Tadi Bapak menyampaikan kalau setelah timbang-timbang, berarti usaha-usaha yang terdahulu yang sudah terlaksana itu Bapak menemui kendala. Artinya tidak ada hasil seperti itu. Menurut Bapak, usaha peternakan itu yang menjanjikan. Tapi saya mau menyampaikan begini, silakanlah kalau menurut Bapak mungkin ada sedikit analisa yang telah Bapak tekuni dan Bapak mengatakan bahwa peternakan itu yang benar, tetapi saya menyarankan kalau boleh peternakannya itu ayam kampung dan telur ayam kampung. Sekarang sulit kita dapati itu. Yang kita dapat adalah telur ayam ras dan daging ayam putih. Kita susah dapat ayam kampung dan telur ayam kampung. Bapak jangan takut untuk pelihara karena dinas peternakan sudah siap untuk vaksin dan lain-lain. Yang berikut, Kades Naukai. Ada penyertaan modal, ada jenis usaha tentang air bersih. Saya ikuti dari penjelasan semua BUMDes dari 7 yang mewakili itu, semuanya itu berdiri tahun 2018. Bapak Mama menyampaikan kepada kami usaha-usaha yang ditekuni di masing-masing desa. Akan tetapi yang saya sesalkan, saya ikuti dari pertama Bapak menyampaikan usaha-usaha, tetapi Bapak Ibu tidak menyampaikan kepada kami setelah kami usaha tenda, kami usaha air, kami usaha peternakan, ini hasil dari peternakan, ini hasil dari tenda. Tidak menyampaikan kepada kami, berarti Bapak Ibu tidak mengenal sebenar kegiatan-kegiatan yang terlaksana di desa sesuai dengan BUMDes masing-masing dan hasil akhir yang diperoleh. Harusnya itu dari awal itu menganalisa benar. Kalau misalnya tenda persoalannya berapa rupiah dan hasilnya. Jadi baik, ini dari enam ya, enam BUMDes, enam desa ya, dari enam desa. Karena ini yang menyampaikan rata-rata bukan pengurus BUMDes. Jadi yang menyampaikan adalah kepala desa. Nah, ini yang terjadi selama ini, bahwa pengurus kita bentuk, tapi yang melaksanakan kegiatan adalah pemerintah desa. Ini yang salah. Ya. Akhirnya jadi macet. Ini tadi disampaikan oleh di Nusa Komando, yang pengurus bentuk habis Dombonglar Kestingan Naukai, ya.